Jika ditanya soal surat yang kita hafal di luar kepala sebagai seorang muslim, pasti sebagian besar umat akan menjawab surat Al-Fatihah. Surat yang begitu populer di kalangan umat muslim. Kalau umat manusia banyak mendapatkan manfaat positif dari surat Al-Fatihah, lain halnya dengan iblis yang justru merasakan hal yang sebaliknya. Bahkan iblis dibuat sekarat dan tidak berdaya oleh surat Al-Fatihah. Lantas ada apa sebenarnya di balik kehebatan surat Al-Fatihah yang bahkan mampu membuat iblis tidak berdaya sama sekali? Tonton video ini sampai selesai tanpa di skip supaya informasinya bisa tersampaikan dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Bicara soal surat Al-Fatihah tentu tidak akan lengkap jika tidak membahas tentang keistimewaannya. Tak hanya sebagai surat pembuka di dalam Al-Quran, Al-Fatihah juga dikenal dengan sebutan As-Sab'ul Matsani atau 7 ayat yang diulang berturut-turut. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Hijr ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah sekarang coba kita hitung, ada berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah dalam satu hari? Sekurang-kurangnya kita melafalkan surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Betul? Pada saat apa? Pada saat setiap rakaat sholat tentunya ya. Nah perlu diingat pula bahwa surat Al-Fatihah juga dijuluki sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang diartikan sebagai induknya dari Al-Quran. Maka tak heran jika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa surat ini adalah surat yang paling utama di antara surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Selain itu, surat Al-Fatihah juga menjadi keistimewaan ya, karena diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Arsy kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa besar ini diabadikan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, berimanlah kamu kepada Taurat, Zabur, Injil, dan apa saja yang dibawa oleh para nabi dan Tuhan mereka. Al-Quran dan segala keterangan yang tercantum di dalamnya akan memberikan kelapangan kepadamu. Sesungguhnya Al-Quran itu pemberi syafaat, sesuatu yang tidak pandai berbicara tapi membawa kebenaran. Sedangkan surat Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari Arsy. Selain istimewa, ternyata surat ini juga ajaib. Bagaimana tidak? Surah Al-Fatihah ini terbukti bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Hal ini tentu telah dibuktikan sendiri oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kesaksian beliau diabadikan dalam Ad-Dawa. Suatu ketika di Mekah, dirinya pernah merasakan sakit yang begitu hebat dan beliau tidak menemukan obat yang bisa menyembuhkan sakitnya tersebut. Yang kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengobati dirinya dengan bacaan Al-Fatihah. Pengalaman itu pun di-share ke banyak orang dan membuat orang-orang yang sakit pada saat itu turut mengamalkannya dan sembuh dalam waktu yang singkat. Inilah yang dinamakan dengan the power of Al-Fatihah. Tak tanggung-tanggung, bahkan sampai diabadikan dalam sebuah hadis. Abdul Malik bin Umair berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dalam Fatihatul Kitab terdapat obat untuk segala penyakit. Kisah nyata keajaiban surat Al-Fatihah juga pernah dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kisah ini diabadikan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saat itu para sahabat Nabi Allah Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan mereka berhenti di sebuah kampung untuk beristirahat. Tak lama kemudian terdengar kabar bahwa kepala kampung di desa tersebut itu disengat oleh seekor kalajengking, sehingga menyebabkan badannya menjadi meriang dan kaku. Semua obat sudah dicoba, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan sengatan dari si kalajengking ini. Hingga pada akhirnya para sahabat dimintai pertolongan. Sahabat pun menemui kepala kampung tersebut dan membacakan surat Al-Fatihah, kemudian meniupkannya dengan sedikit ludah. Kepala kampung tersebut kemudian sembuh dan kembali sehat seperti semula. Pengalaman ini pun diceritakan oleh sahabat kepada Nabiullah Muhammad SAW.
Beliau kemudian bersabda, bagaimana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk meruqyah? Kalian telah melakukan hal yang benar. Bahkan tak heran kalau surah ini juga dikenal dengan sebutan Asy-Syifa, yang diartikan sebagai penyembuh atau penawar. Jangan lupakan juga bahwa surat Al-Fatihah ketika dibaca bersama dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas itu bisa memberikan benteng penjagaan bagi kalian yang mengamalkannya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW yang telah tertulis dalam kitab Tuhfatul Habib. Al-Hafiz Al-Munziri meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabiullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas masing-masing sebanyak 7 kali ketika imam selesai membaca sholat Jumat sebelum melipat kakinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu dan sekarang, dan diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak awal, pro dan kontra perihal tempat turunnya surat Al-Fatihah sudah muncul. Surah yang juga populer dengan sebutan Al-Quranul Azim ini diyakini diturunkan di Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Begitulah pernyataan Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas. Namun lain lagi dengan Imam Abu Hurairah, Ibnu Yasar, dan Az-Zuri yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini diturunkan di Madinah atau tergolong ke dalam surat Madinah. Ada juga yang berpendapat bahwa surat tersebut diturunkan 2 kali, yaitu di Mekah dan Madinah. Di antara perbedaan pendapat tersebut, Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi mengatakan bahwa pendapat yang mendekati kebenaran adalah surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Hal itu senada dengan yang disampaikan Ibnu Taimiyah. Fatihatul Kitab tidak dilakukan lagi, diturunkan di Mekah. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatihah tidak turun kecuali di Madinah tidak dilakukan lagi, bahwa itu merupakan suatu kesalahan. Pendapat tersebut juga dapat dibuktikan dengan melihat keterkaitan antara perintah sholat dan surat Al-Fatihah. Tempat diturunkannya perintah sholat adalah di Mekah, berdasarkan yang tertulis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada malam Isra Miraj, tepatnya 1,5 tahun sebelum hijrah, Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Rasulullah SAW. Kemudian secara berangsur-angsur Allah terangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Kita tahu bersama kalau surat Al-Fatihah ini adalah bagian dari sholat yang tidak bisa dipisahkan, yang menjadi bacaan wajib saat sholat. Tidak ada muslim yang melakukan sholat tanpa membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya menimbulkan perbedaan pendapat, surat Al-Fatihah juga membuat iblis ini uring-uringan, bahkan sampai meriang-meriang dan kejang-kejang. Di dalam kitab Abwabul Faraj milik Sayyid Muhammad Alawi diceritakan bahwa saat surah Al-Fatihah turun, iblis terbaring lemah dan tidak berdaya. Sakitnya iblis pada saat itu diumpamakan seperti seorang yang sedang sakit gigi. Tidak bisa kita bayangkan gimana tersiksanya iblis pada saat itu. Mau ngapa-ngapain aja akhirnya jadi nggak enak. Dengar sang pemimpin kejahatan sakit, anak buah iblis yang tak lain tak bukan adalah para setan bahkan sampai datang menjenguk. Mereka tentu saja penasaran kenapa pemimpinnya, iblis yang kuat dan tak kenal lelah dalam hal menjerumuskan manusia ini bisa jatuh sakit. Melihat antusiasme para setan yang ingin datang menjenguk iblis pada saat itu, iblis pun berkata, kalian tidak usah jenguk saya karena sakit saya ini bukan sakit fisik, tapi saya sakit karena turun sebuah surat yang ketika surat tersebut dibacakan pasti manusia akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita, setan dan iblis pada saat itu adalah membuat semua manusia masuk neraka. Dan sekarang mereka punya tamengnya. Pantas saja beberapa ulama mengatakan jika membaca surat Al-Fatihah sambil dijiwai, diresapi, itu akan membuat kita terlindung dari godaan setan. Sejak era Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah berjanji untuk membuat manusia menjadi sesat, sehingga bisa berakhir di neraka bersama-sama dengan iblis. Iblis dan pasukannya bersedih karena turunnya surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini bisa dijadikan perisai sekaligus menggagalkan rencana jahat iblis. Namun bukan iblis namanya jika gampang menyerah. Mereka mencari strategi baru dan cara baru agar misi menyesatkan anak manusia bisa tetap berlanjut. Sampai-sampai iblis berkata kepada bala tentaranya, kita bikin mereka, para manusia, itu lupa
dengan surat Al-Fatihah, sehingga mereka tidak bisa lagi membaca surat Al-Fatihah. Besarnya pengaruh surat Al-Fatihah terhadap iblis tentu tidak bisa dilepaskan dari kandungannya. Para ulama mengatakan bahwa surat tersebut mengandung masalah tauhid, keimanan, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang taat, dan ganjaran bagi golongan yang kafir. Surat Al-Fatihah memang hanya terdiri atas beberapa ayat saja, bahkan tidak sampai 10 ayat. Namun surat tersebut mampu membuat semua orang tercengang kalau kita bisa mengetahui rahasia di baliknya. Bahkan iblis saja menyerah karena hadirnya surat Al-Fatihah ini. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan surat Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan sekali lagi, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Jika Anda mendukung keberlangsungan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika nanti channel ini upload video terbaru. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya Tony Sabtu Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.